sikap transgresi yang dilakukan dalam agama Islam, yaitu melanggar hak-hak manusia lain. Nah, ini perlu dimengerti kenapa ada pendekatan transgresi dalam agama Islam. Kenapa harus mengancam seseorang kalau memang ada tidak dengan membujuk atau dengan mengajukan argumen, ya kan? Kalau ada masyarakat yang tidak bisa menerima, ya tidak perlu harus melakukan transgresi, yang akan mencaplok negara lain atau daerah lain dan melakukan perbudakan dan lain-lain, termasuk nanti perbudakan terhadap kaum wanita, dan nanti harus bayar denda atau jizyah, ya kan, dan macam-macam lah. Yeah. Nah, ini kan bentuk-bentuk transgresi yang gini kan seharusnya tidak ada dalam agama Islam. Tetapi itulah landasan syariat Islam itu. Syariat Islam pada dasarnya adalah kerja-kerja transgresi. Ya. Yeah. Menurut analisa Bapak gimana? Ada mungkin kalau saya hidup zaman Nabi, saya pendukung utamanya. Kenapa? Karena saya suka merampok dan memakai suku-suku kecil itu untuk saya kuasai, mungkin gitu. Perkiraan-perkiraan itu yang terjadi sebenarnya. Tapi begini, ada 3 masa kehidupan Nabi itu, yaitu Muhammad. Kenapa? Karena kita harus melihat latar belakang dan kehidupan Muhammad. Yang pertama, sebelum dia jadi Nabi. Sebelum dia jadi Nabi, dia ini dikatakan Al-Amin, orang yang jujur, orang yang hidup dalam kesederhanaan, dan dia menikah umur 25 tahun dengan seorang janda Khadijah umur 40 tahun. Jadi ada beda 15 tahun antara Muhammad dengan Khadijah ini. Dan dia dikenal mempunyai akhlak yang mulia. Itu dikenal. Kemudian masa yang kedua adalah masa dia 12 tahun menjadi nabi dan dia mengalami berbagai macam penganiayaan. Dan yang masa yang ketiga adalah dia hijrah ke Madinah, itu 11 tahun sampai dia meninggal umur 62 tahun. Judul ini jelas sekali. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu ayat-ayat penuh dengan toleransi. Bahkan dikatakan begini, lakum dinukum waliyadin. Itu ayat yang turun di Mekah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa? Karena orang Mekah mengajak Muhammad, kalau 1 minggu kamu menyembah Tuhan kamu, 1 minggu menyembah Tuhan saya. Sebaliknya begitu, dan seterusnya. Ya. Nah, ayat-ayat yang turun di Mekah itu penuh toleransi. Tetapi begitu sampai di Madinah, bukan toleransi lagi, tetapi mengancam. Dan fakta yang ada, Muhammad menguasai suku-suku kecil, kemudian ada sejarah Ummu Qirfah, bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya dari 5 suku Yahudi di sana dihabisin. 1 suku Najran dihabisin juga. Kalau memang agama ini damai, kenapa harus ada dia memimpin menjadi panglima perang 27 kali? Kalau memang damai. Kalau memang dikatakan Islam indah. Artinya Nabi Muhammad berperang hampir setiap tahun, ya? Oh iya, setiap tahun. Karena dia mengirim ekspedisi, mengambil hak orang lain, melakukan kerusuhan itu lebih dari ratusan kali. 27 kali dia adalah panglima perangnya itu. Jadi begitu, Profesor.